Nah, makanya teman-teman, hikmah dari keresahan yang kita miliki itu boleh jadi memang Allah menginginkan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi coba dipikirkan. Coba dipikirkan. Assalamualaikum teman-teman. Di episode kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang memikirkan keresahan. Bahwa ketika seseorang itu memikirkan sebuah keresahan, itu boleh jadi menandakan bahwa Allah menginginkan dia untuk melakukan sesuatu terhadap itu, yang mungkin memperbaiki atau mungkin membuat sesuatu kah untuk menyelesaikan masalah itu gitu kan. Nah, jadi termasuk juga aku punya keresahan pribadi. Jadi di dunia ini ada satu dosa, ada satu masalah, satu fitnah yang sangat-sangat membuat aku tuh merasa gak nyaman gitu. Tentang apa? Yaitu tentang kehormatan perempuan. Nah, jadi kalau misalkan lagi scroll Instagram, terus tiba-tiba mendapat berita tentang pelecehan perempuan, tentang kasus pemerkosaan, nah itu gak kuat gitu. Berarti ini menunjukkan bahwa kehormatan perempuan itu adalah keresahan yang aku pribadi rasakan gitu. Makanya di konten-konten sosmed aku itu banyak membahas tentang perempuan, karena itu alasannya. Sampai kadang-kadang berpikir, kenapa sih Allah menciptakan masalah ini? Kenapa sih Allah menciptakan kerusakan ini? Katanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha lembut, Maha baik. Tapi kok tentang kerusakan kehormatan perempuan itu harus ada gitu. Sampai berpikir kayak gitu. Kemudian di suatu hari aku juga mendapatkan sebuah riwayat. Riwayat ini bercerita tentang ada seorang, nggak tahu ya seorang sahabat atau bukan. Yang jelas orang ini nih datang menghampiri Nabi dalam keadaan nyesel parah gitu. Nyesel parah. Apa kata dia? Dia ngadu ke Nabi kayak gini. Ya Rasulullah, celakalah aku. Kenapa kata Nabi kan? Kata orang ini, hari ini aku telah menggali makam seorang perempuan, kemudian aku menzinahi mayatnya. Bayangkan, menzinahi mayat perempuan. Tahu respon Nabi gimana? Respon Nabi sangat-sangat marah besar. Terus orang ini kayak bertanya gitu kan, apakah Tuhan akan mengampuni aku? Apakah aku masih bisa dimaafkan? Apakah aku masih bisa taubat gitu? Nabi jawab gimana teman-teman? Saking marahnya. Nabi bukan menjawab tentang dia bisa atau enggak taubatnya, tapi Nabi justru mengusir dia. Diusir oleh Nabi. Saking marahnya gitu. Nah, setelah diusir, prianya makin sedih kan. Ya Tuhan, apakah benar-benar enggak ada peluang lagi nih untuk aku taubat gitu. Kemudian datanglah ilham kepada Nabi, wahyu kepada Nabi, walaupun mungkin bukan dalam bentuk Al-Quran ya. Datang wahyu mengatakan kurang lebih kayak gini redaksinya. Ya Rasulullah, Allah aja memiliki sifat maha pemaaf yang pasti akan mengampuni semua bentuk dosa kalau memang orang ini benar-benar taubat nasuhai. Lalu mengapa engkau tidak memaafkannya? Nah, barulah setelah itu Nabi memanggil kembali orang tersebut, dijelasin bahwa beliau ini masih bisa taubat, masih bisa berubah, masih bisa minta ampun dan sebagainya. Nah, namun pesan moral yang ingin diambil dari kisah ini adalah bahwa Nabi itu juga bisa marah gitu. Nabi itu marah. Jadi Nabi itu bukan orang yang sangat-sangat idealisme gitu. Manusia, semakin manusia itu mengikuti sifat Allah itu semakin baik. Allah tuh nggak marah, Allah tuh maaf, nggak gitu-gitu juga sebenarnya Nabi itu. Nabi itu punya porsinya sendiri gitu. Nah, terhadap kasus seperti kayak gini, kasus-kasus yang tentang kehormatan perempuan itu Nabi marah gitu. Jadi teman-teman, setiap manusia, setiap kita itu pasti memiliki keresahannya tersendiri. Coba teman-teman pikirkan, di mana sih keresahan yang teman-teman miliki? Keresahan yang benar-benar amat dibenci dari hati gitu. Yang kalau misalnya mendengar masalah ini, itu sesaknya luar biasa. Nah, kalau ketemu, berarti
Mungkin itulah keresahan yang teman-teman miliki. Dan boleh jadi Allah ingin teman-teman tuh mengatasi itu gitu. Jadi coba dipikirkan, coba didakwahkan, coba dibahas, eh, dicari sirah-sirahnya, dicari dalil-dalil riwayatnya. Mungkin Allah tuh menitipkan peran untuk memperbaiki masalah itu ada di teman-teman gitu. Aku tuh pernah berpikir kayak gini, seandainya setiap manusia nih, masing-masing kan memiliki keresahannya tersendiri kan. Seandainya setiap manusia dari yang awal sampai yang akhir, dari Nabi Adam sampai kiamat, itu punya keresahan masing-masing, kemudian ingin, ya Allah, setidaknya keresahan ini dihapus deh, misalnya gitu. Dan itu berarti gak akan ada lagi masalah di dunia ini. Dan kalau dunia ini gak ada masalah, itu sama aja kayak Allah tuh menciptakan malaikat versi kedua. Dan itu untuk apa? Nah, makanya teman-teman, hikmah dari keresahan yang kita miliki, itu boleh jadi memang Allah menginginkan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi coba dipikirkan. Coba dipikirkan.